Poros Tengah menuju poros Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Beberapa waktu yang lalu terdengar ada gagasan dari P3 dan PKS tentang poros Islam. Gagasan ini sepintas mengingatkan kita di awal reformasi setelah pemilu 1999, di mana pada saat itu Partai Nasionalis unggul dalam pemilu tersebut, sementara partai-partai berbasis umat, Partai Islam, itu berada di bawah. Lalu muncul gagasan yang digalang oleh para pimpinan Partai Islam pada saat itu yang dinamakan dengan Poros Tengah. Hasilnya memang luar biasa pada saat itu, di mana pemilu dimenangi pertempurannya oleh partai-partai nasionalis, yaitu PDIP dan Golkar. Tapi pada realita politiknya di MPR RI, di mana terjadi peperangan yang sesungguhnya untuk meraih kekuasaan, Poros Tengah menang secara gemilang. Kita ketahui Gus Dur terpilih sebagai presiden, dipilih secara demokratis dengan voting. Itu adalah representasi daripada Poros Tengah. Begitu juga Amin Rais selaku Bapak Reformasi unggul menjadi Ketua MPR RI pada saat itu lewat Poros Tengah. Artinya kekuatan partai-partai berbasis umat, kekuatan partai-partai Islam, meskipun di dalam pertempuran dia kalah, akan tetapi dia bisa memenangi peperangan yang sesungguhnya. Itulah politik. Nah, kalau saat ini menjelang pemilu 2024 muncul kembali gagasan adanya upaya mempersatukan kekuatan partai-partai berbasis umat atau partai Islam, tentu saja setidak-tidaknya adalah terinspirasi daripada kesuksesan Poros Tengah tersebut. Dalam hal ini saya pun kembali ingatan akan pernyataan Ketua PP Muhammadiyah pada saat itu, Buya Syafi'i Ma'arif, saat beliau berbicara di tengah forum Partai Bulan Bintang di tahun 2005 setelah pemilu 2004. Partai Bulan Bintang tidak lolos electoral threshold, sehingga dinyatakan sebagai partai yang tidak bisa mengikuti pemilu pada pemilu berikutnya. Maka yang terjadi adalah kegundahan di sana sini di sekitaran para elit partai tersebut, sehingga muncul gagasan untuk mengganti nama, merubah logo, sampai kepada merger atau penggabungan partai politik. Nah, Buya Syafi'i Ma'arif pada saat itu berbicara dengan lantang, menyatakan sesungguhnya PBB ini adalah partai kecil, dan dia sampaikan itu kepada Yusril. Akan tetapi kalau dilihat dari capaian politiknya sangat luar biasa, karena ada 3 kadernya berada pada posisi kabinet di era pemerintahan SBY JK. Di situ ada Yusril, ada Jaksa Agung, dan juga ada Saudara Kaban, begitu Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan. Akan tetapi kalau dilihat dari presentasi perolehan suaranya, itu sangat kecil. Partai Anda itu sangat kecil, yaitu hanya 2,6%. Tapi suara yang kecil ini kalau mau diperbesar,
maka perlu ada perubahan mindset, perubahan sikap dan mental, bagaimana menggagas, yaitu menggabungkan partai-partai yang kulturnya seirama. Jadi Buya Syafi'i Ma'arif pada saat itu mengatakan, kalau Anda ingin melihat sesuatu hal yang lebih luar biasa dengan melihat pendewasaan berdemokrasi yang lebih maju, maka mestinya PBB harus ambil inisiatif. Inisiatif apa? Yaitu inisiatif untuk berbicara dengan partai-partai yang lain seperti P3, PKS, dan PAN untuk menggabungkan diri menjadi satu kesatuan yang kuat dan utuh. Dan bila pada saat itu PDIP yang menang, maka akan bisa dilihat ke depan kemungkinan partai-partai Islam yang akan meraih kemenangan. Hal ini sejalan dengan pikiran seorang pengamat politik dari LIPI, Dr. Indrias Samego, mengatakan bila mana partai-partai Islam ini bisa bersatu, bergabung, maka besar kemungkinan 60% suara bisa diraih. Itu kata Dr. Indrias Samego. Namun Buya Syafi'i Ma'arif menegaskan, tentu saja ide ini akan tidak berguna bila mana kalau Anda, dia katakan, wawasannya hanya sampai di halaman rumah atau di atap rumah, apalagi punya filsafat lebih baik jadi anak kodok di kubangan ketimbang jadi buaya yang besar di lautan. Nah, kalau filsafatnya seperti itu, bisa saya pastikan ide untuk penggabungan itu ditertawakan oleh Anda. Akan tetapi kalau wawasan Anda itu lebih luas keindonesiaan, maka ide semacam itu tentu saja akan sangat berarti dan Anda akan bisa melihat hasilnya. Pernyataan ini tentu saja sudah berlangsung kurang lebih 17 tahun yang lalu, tapi nampaknya memang pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif ini saat ini menemukan momentumnya di saat kondisi partai-partai Islam atau berbasis umat semakin lama semakin mengecil. Terlebih lagi dia katakan, khususnya kepada PBB yang mengaku pewaris Masyumi, maka dia sindir, masa pewaris Masyumi ingin Masyumi itu kerdil dan kecil terus menerus. Maka sindiran ini tentu saja memang patut dipikirkan secara lebih bijaksana, lebih arif, bagaimana rupa untuk bisa menyatukan kekuatan partai-partai Islam yang ada. Terlebih lagi saat ini sudah muncul partai-partai berbasis umat yang baru yang nampaknya juga memiliki respon dari publik cukup besar. Jadi kalau seandainya para elit-elit ini bisa merenung kembali, memikirkan kembali kesuksesan poros tengah yang pernah terjadi pada awal reformasi, maka setidaknya sesungguhnya upaya-upaya penyatuan yang bersifat kolaboratif itu bisa dilakukan. Sahabat, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.